Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubasir dari kelas 6 RPL D atau 6D dari Universitas IPET Semarang. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas dari sistem manajemen mesin yang diampu yaitu Bapak Tony Setiawan. Karena saya keterbatasan media atau keterbatasan sarana dan prasarana untuk praktek, saya akan melakukan presentasi yang sesuai kesepakatan pada Zoom kemarin untuk memenuhi tugas dari sistem manajemen mesin ini. Yang pertama, saya akan presentasikan pemeriksaan sistem bahan bakar. Saja sistem bahan bakar konvensional. Materinya sampul, pengertian sistem bahan bakar, komponen sistem bahan bakar dan cara perawatan, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator, gejala kerusakan, dan upaya perbaikan sistem bahan bakar. Yang pertama, pengertian sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan dialirkan campuran berbentuk kabut ke ruang bakar. Sistem bahan bakar terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari tangki bahan bakar sampai pada kanister. Skema bahan bakar ini ada karburator, tutup tangki, pipa saluran balik, filter bahan bakar, pompa bahan bakar, tangki bahan bakar. Selanjutnya itu komponen sistem bahan bakar dan cara perawatan. Yang pertama, komponennya tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar terbuat dari plat baja tipis, biasanya diletakkan di bagian bawah atau belakang kendaraan. Tangki ini dilapisi bahan anti karat dan dilengkapi separator untuk mencegah guncangan saat mobil berjalan. Fungsinya tangki ini untuk menyimpan bahan bakar ya. Ini ada komponen-komponen ya. Bila tangki bensin tidak diisi dengan penuh, uap dalam tangki akan mengembung pada dinding-dinding tangki. Dan karena air lebih berat pada bensin, maka air tersebut langsung turun ke bawah tangki. Bila air yang tertimbun banyak, maka akan menyebabkan kesukaran pada mesin. Bila penimbunan pada tangki sedikit, maka akan timbul karat. Oleh karena itu, usahakan bensin dalam tangki selalu terjaga volumenya. Dan jika perlu, secara berkala bersihkanlah tangki dari korosi dan endapan. Yang kedua dari komponen sistem bahan bakar, saringan bensin. Letaknya di antara tangki bensin dan pompa bensin yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan air. Ini pipa dari tangki bensin, ini ke pompa bensin. Terus ini elemen saringannya. Jadi bensin dialirkan dari tangki bensin terus dilakukan penyaringan elemen saringan bensin ini terus keluar ke pompa bensin. Ya, kendala yang terjadi pada saringan bensin pertama, saringan bensin bisa tersumbat, maka aliran bensin akan terhambat. Bensin yang masuk ke karburator akan
berkurang. Itu bisa menyebabkan tenaga mesin turun. Efeknya akan sangat terasa bila kendaraan sedang melaju kecepatan tinggi atau pada beban berat. Selanjutnya, pompa bensin. Pompa bensin itu berfungsi untuk menekan bahan bakar dari tangki untuk disalurkan ke karburator. Pompa bensin ada dua, yaitu mekanik dan elektrik. Pompa bahan bakar mekanik. Nah, ini komponennya seperti coba nama video. Cara kerja pompa bahan bakar mekanik. Mulai dari langkah ISA bekerja ketika diafragma turun ke bawah dan membuka katup masuk, sedangkan katup buang tertutup dan menyebabkan kevakuman di saluran masuk, sehingga bensin bisa terhisap. Akan penyaluran bekerja jika diafragma terangkat ke atas dan menggerakkan katup buang sehingga terbuka, sedangkan katup masuk tutup, akhirnya bensin keluar melalui saluran buang. Pump idling. Jika bahan bakar tersedia pada cukup, maka bekas itu kondisi diafragma tidak melakukan pemompaan. Nah, pompa bahan bakar elektrik. Pompa bahan bakar listrik berlangsung setelah kunci kontak di-on-kan. Pompa bahan ditempatkan di mana saja dengan tujuan menghindari panas dari mesin. Nah, cara kerjanya. Nah, selanjutnya gejala kerusakan dan upaya perbaikan sistem bahan bakar bensin. Pertama, permasalahannya pada kecepatan rendah dan stasioner. Kemungkinan penyebabnya pilot air jet tersumbat atau lepas. Solusinya, periksa dan bersihkan. Yang kedua, pilot outlet tersumbat, periksa dan ganti bila perlu. Yang ketiga, piston cuk tidak sepenuhnya tertutup, solusinya periksa dan setel. Yang keempat, kerusakan pada join atau sambungan karburator atau sambungan pipa vakum, solusinya atau jalan keluarnya periksa dan ganti bila perlu. Jika mesin tidak mau hidup, kemungkinan yang pertama penyebabnya pipa bahan bakar tersumbat, starter jet tersumbat, piston cuk tidak berfungsi, udara masuk dan saluran karburator atau pipa vakum itu tersumbat. Solusinya periksa dan bersihkan, bisa melakukan penyetelan, periksa dan kencangan karburator. Selanjutnya, kelebihan bahan bakar. Bisa solusinya ganti dengan pelampung, periksa main jet, middle jet tersumbat, throttle. Nah, sekian dan terima kasih presentasi yang saya buat untuk memenuhi tugas dari pemeriksaan sistem bahan bakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.